Jadi judulnya sebenarnya desain multimedia ya. Presentasi ini bisa buat PowerPoint, bisa juga untuk bikin video ya. Nah, yang kita tahu adalah bahwa ini ada judge, ada kalian sebagai presenter ya. Jadi judge itu punya mata, punya telinga. Nah, dua itu aja ya. Matanya melihat layar visualisasi dan matanya juga melihat presenternya ya, melihat presenternya. Kemudian kupingnya mendengar dari presenter. Nah, berarti di sini ada yang namanya dual kanal. Jadi mereka itu melihat dan mendengar ya. Ini teori multimedia ya. Jadi kita lihat setiap saluran, setiap kanal mempunyai keterbatasan kapasitas penerimaan. Nah, atau bahasa ilmiahnya disebut sebagai beban kognitif ya. Bagaimana kita mengolah informasi itu untuk masuk gitu ya, itu terbatas, sangat terbatas ya. Kita nggak tahu aja. Makanya kalau ada orang presentasi dengan cepat, dengan segala macam, itu beban buat yang melihatnya ya. Kalau presentasinya kurang baik, itu malah jadi beban untuk yang mendengarkannya. Jadi beban kognitif ini karena dia harus menyaring informasi, dia harus memilih yang mana yang memang bagus informasinya, kemudian dia harus mengorganisasikan informasinya, kemudian dia terus mengintegrasikan informasi tersebut. Nah, jadi ini adalah beban kognitif yang dialami oleh pendengarnya atau ke dalam hal ini judge ya. Kita konsentrasinya ke judge, ke jurinya ya. Nah, kira-kira saya bicara apa ini? Afina bisa kasih tahu nggak? Saya bicara apa nih? Sensorik, working memory, dan long term memory. Apa yang saya bicarakan di sini kira-kira? Afina? Gimana seseorang mungkin menangkap sebuah presentasi, jadi secara maybe sensoriknya, terus memorinya, gimana mereka bisa nangkap itu? Ya, untuk yang lain, siapa misalnya? Iputu? Putu bagus, panggilannya apa nih? Eriks. Mana Eriks? Erik, Pak. Kalau Ya, menurut saya dari penjelasan tadi sih, bagaimana dari judge itu menerima apa yang disampaikan oleh presenter. jadi yang saya bicarakan ini apa sebetulnya nih? Ini apaan nih? Apa sih? Oke, nanti kita tahu ya. Jadi ya, kita lihat dari sensorik ini ada masuk ya informasi masuk ke dalam working memory. Di working memory dia diolah kemudian masuk ke long term memory dan berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang ada. Jadi kalau kita ingin menjelaskan seseorang, orang itu harus punya landasan awal supaya dia ngerti. Itu yang disebut prasyarat ya. Jadi kalau kalian sekolah juga, kalian misalnya mengikuti katakanlah machine learning, kalian harus punya syarat. Syaratnya apa? Kalian harus sudah bisa Python, harus sudah bisa ngerti library, baru boleh mengikuti kuliah machine learning. Jadi Python itu dianggap sebagai pengetahuan sebelumnya, sebagai dasar. Ya. Nah, kita juga harus mengasumsikan bahwa si judge ini punya pengetahuan dasar yang umum. Makanya kalau kalian menjelaskan terminologi kedokteran seperti kemarin, itu belum tentu judge itu ngerti. Ya. Terminologi seperti itu belum tentu dipahami oleh orang-orang. Karena dia pengetahuannya nggak ada. Jadi kita harus hati-hati untuk pengetahuan yang seperti itu harus dijelaskan lebih baik lagi. Ya. Jadi sensorik itu menerima rangsangan, menyimpannya secara sesaat, sebentar aja nyimpannya ya. Kemudian diproses, dikonstruksikan, dan dia membentuk sebuah skema. Ya, skema di kepala ya. Jadi kemudian masuk ke repositori yang termasuk apa yang dipahami itu akan disimpan di dalam long term memory. Jadi apa yang saya bicarakan ini tidak lain adalah brain. Nah, itu yang saya tanya tadi. Cara kerja otak kita. Kita harus memahami cara kerja otak supaya kita tahu gimana seseorang itu
mengadopsi informasi atau menyerap informasi sehingga mereka bisa paham dan masuk ke long term memory. Pertanyaan saya, kalau kalian kuliah, ya, ada dosen ngomong bla 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 bla, selesai. Pada saat selesai itu kira-kira berapa persen yang masuk ke long term memory? Ayo. Mari Fausan, ayo. Berapa? Dikit ya, Pak. Hah? Dikit ya, Pak, karena baru pertama kali menerima informasi itu. Kira-kira berapa persen? Dari informasi yang diberikan selama 2 jam kuliah itu kira-kira berapa persen yang nempel di kepala kita di long term memory? Mungkin Kira-kira aja. 50%. Banyak itu. Luar biasa itu kalau 50%. Wandi, kira-kira berapa persen, Wandi? Sekitar 10-20%. 10-20%, masuk akal. Jadi tergantung sekali atas dosennya. Kalau dosennya bagus ya, ada dosen-dosen yang memang enak kita dengerin ya. Dia bisa bercanda, dia bisa menerangkannya dengan baik, sehingga pemahaman kita menjadi lebih banyak daripada biasanya. Dari mana taunya kita bahwa pemahaman kita lebih banyak dari biasa? Pada saat mau ujian, berapa banyak kita belajar mandiri lagi supaya kita ngerti. Kan ini udah kuliah, kalau udah kuliah kenapa harus belajar mandiri lagi? Nah, kenapa harus diulang lagi, di-refresh lagi? Waktu di-refresh itu kita bilang, oh ini maksudnya. Ya, yang dimaksud dosen tuh ini, pada saat saya kuliah saya nggak ngerti. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati bahwa meresap itu memang sedikit. Karena apa? Karena itu beban. Beban. Jadi kita harus mikir bahwa jangan kasih beban terlalu banyak dong kalau begitu ya. Nah, ini visualisasi yang beda lagi. Sebelah kiri judge. Ya, judge ada 5 orang ya. Kamu sebagai presenter. Dan kemudian ada visualisasi. Sebetulnya diulang apa yang saya bilang tadi ya. Jadi judge ini mendengar dan melihat. Mendengar, melihat. Jangan salah bahwa kalau saya mendengar orang, maka saya sebetulnya nggak melihat. Kalau saya melihat orangnya, mendengar mendengar ceritanya, saya tidak lihat gambar. Jadi antara mata dan kuping itu hanya satu-satu gantian. Jadi nggak bisa mata dan kuping itu menerima informasi berbarengan, nggak bisa. Itu teori yang dibuktikan di riset ya. Saya bukan teori saya itu. Jadi sebetulnya orang dalam memahami dia cuman nggak bisa dua-duanya sekaligus, melihat atau mendengar gitu ya. Jadi kalau dia lagi mendengar, dia nggak melihat sebetulnya. Tapi hal itu terjadi sedemikian cepatnya seakan-akan kita melakukan hal itu paralel. Ya, seakan-akan kita lakukan itu paralel atau berbarengan gitu, sehingga kita pikir, oh ya udah dia juga mengerti dual kanal ini sebagai proses yang bersamaan gitu, padahal enggak, satu-satu ya. Jadi ada kata-kata, narasi dan teks yang diterima oleh telinga, ada juga kata-kata dan teks, ada gambar ya. Gambar nggak terima di telinga ya, gambar dilihat di mata ya, di memori sensoris. Jadi dia masuk ke sensoris itu berdasarkan ini ya. Dan kemudian masuk ke sistem memori, masuk ke sensoris, masuk ke memori kerja. Jadi ada yang verbal fonetik itu adalah kata-kata, narasi segala macam ya. Terus ada yang visual pictorial, itu adalah yang gambar, video, animasi segala macam. Dia masuk ke memori kerja ya. Dari memori sensoris ini keduanya di sistem memori jangka pendek sebetulnya. Ini cuma 15 detik, 30 detik ya, habis itu hilang. Nah, dia berusaha untuk diintegrasikan masuk ke dalam memori jangka panjang. Tujuan para dosen itu adalah membuat apa yang diajarkan itu bisa diterima oleh Anda semua untuk masuk ke memori jangka panjang. Gitu ya. Tujuannya sebetulnya itu. Jadi kita bukan kadang-kadang lagi, kita sering lupa
dengan cara mengajar kita tidak tidak menjalankan proses ini, ya. Oke, paham ya? Jadi ada sistem memori jangka pendek, jangka panjang, ya. Ada sensor, kata-kata dan gambar, ya. Nah, prinsip desain yang harus kita mengerti, ya, ada informasi yang verbal, ada yang gambar, ya. Prinsipnya adalah memilih kata dan gambar yang relevan, ya, yang berkaitan, akan mengurangi beban kognitif dalam proses sehingga mudah dicerna. Kalau hal itu mudah dicerna, maka dia mudah untuk disimpan di memori jangka panjang, ya. Nggak perlu diulang-ulang lagi, sekali aja udah bisa, ya. Jadi itu adalah bagaimana kita memilih kata dan gambar sehingga bisa mengurangi beban. Jadi kalau kita presentasi di depan judge, itu sebetulnya membebani mereka dengan kata-kata kita, dengan gambar kita. Kalau beban itu terlalu berat, mereka udah males ngikutinnya, gitu ya. Mereka males ngikutin. Oke. Jadi beban itu akhirnya membuat mereka nggak konsentrasi lagi. Nggak konsentrasi untuk memperhatikan presentasi kamu, akhirnya angkanya jelek. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Makanya kita wajib membuat presentasi yang simple, sederhana, to the point, semuanya relevan dengan apa yang kita katakan. Nah, ini prinsipnya ada di situ, ya, prinsip utamanya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, merepresentasikan kata-kata dan gambar yang dirancang untuk mempromosikan pemahaman. Jadi dengan sengaja, nah ini adalah upaya kita. Emang berat sih, artinya membuat presentasi yang dirancang untuk mempromosikan pemahaman, itu nggak gampang. Kita harus berpikir, ya. Kalau mau cepat aja, kita nggak memikirkan dampaknya, ya udah, jadilah ya. Tapi dia tidak mempromosikan pemahaman. Kalau jurinya paham, angkanya tinggi, ya. Itu ininya, relasinya. Ya, jadi kita harus berusaha gimana membuat presentasi yang mudah dipahami oleh judge. Gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ya. Contoh dan non-contoh. Ya. Kata-kata non-contoh ini agak aneh ya, tapi begitulah adanya. Ya. Ini zaman Bapak dan Mama, Papa Mama Anda berkenalan dengan internet dulu pakai Yahoo. Tanyain deh, tahu Yahoo nggak, Mas? Tahu Yahoo nggak, Pak? Tahu dong, kita mulai dengan Yahoo ya. Jadi search engine yang pertama di internet yang top itu adalah Yahoo. Ya. Dia membuat user interface seperti ini. Ya. Bagus apa enggak? Enggak ya. Dilawan oleh Google. Google kayak gini. Ya. Simple. Lo mau cari apa? Tulis aja. Terus tekan enter, nggak macam-macam, nggak dibebani dengan segala macam. Apa tahu nih, ada shopping, ada yellow page, ada segala macam. Seakan-akan kalau bisa lebih banyak gitu ya, link. Jadi ini simplicity sesuai dengan konteksnya, tujuannya apa. Lo mau cari sesuatu, ya udah carilah di sini, search, gitu. Nggak usah dikasih apa-apa. Ini Google dari tahun ke tahun kayak gini terus nih, ya. Paling dikasih gambar-gambar dikit, berubah-berubah dikit. Tapi simplicity itu ternyata memang efektif, ya. Kita tuh ya udah cukup segitu aja sesuai dengan fungsinya, ya. Clear ya, clear. Ambil maknanya. Kita ambil maknanya bahwa presentasi akan lebih baik jika ini tidak menggunakan kata-kata yang ekstra atau superlatif, ya, kata-kata yang seperti kemarin saya kan bilang sistem kita ini lebih baik dari akan menjadi lebih baik, tapi nggak dijelaskan lebih baik dari apa gitu ya. Ya, atau superlatif, pokoknya sistem kita ini adalah yang termodern, tercanggih atau apa, kata-kata superlatif yang membuat judge itu menjadi apa benar apa yang lu bilang gitu ya, gitu. Jadi
kata-kata ekstra yang mungkin nggak ada hubungannya gitu ya. Atau gambar-gambar yang mencolok. Gambar-gambar yang kurang enak dilihat ya. Nanti ada contohnya juga. Suara yang tidak menyenangkan. Nah, ini. Jadi kalau saya lihat kemarin Afina tuh suaranya lembut, enak. Ya. Tidak membuat orang sakit gigi. Gitu, ya. Kalau aduh kok namanya lupa lagi. Dio ya. Dio mana dia? Dio mana sih? Nggak ada ya? Dio nggak ada. Masih di perjalanan Pak Dio Pak. Oh, oke. Nah, kalau Dio itu suaranya keras, lantang, bagus. Cuma cepetnya bukan main. Kayak kereta api tadi pagi saya naik kereta api apa sih? Apa ya? Parahyangan ya? Cepat banget. Masih ada lagi yang lebih cepat. Saking cepetnya gitu, kita udah nggak tahu lagi apa sih yang dia omongin gitu ya. Maunya apa, maksudnya apa. Gitu. Nah, itulah yang apa namanya, yang harus dihindari, suara yang tidak menyenangkan ya. Jadi kalau presentasi memang harus dipilih orang yang suaranya punya apa namanya, intonasi yang baik ya. Karena itu nggak semua orang jadi bisa penyiar TVRI atau penyiar televisi kan, nggak setiap orang bisa jadi ya. Harus yang apa namanya, simpatik ya, enak dilihat. Tidak perlu harus cantik, tapi ini cocok buat jadi presenter gitu ya. Gitu. Jadi emang ada orang-orang tertentu yang berbakat untuk menjadi presenter. Tapi bukan berarti orang-orang seperti kita nggak bisa gitu. Bisa, tapi latihannya harus ekstra gitu ya. Harus bisa berani dikritik, harus memperbaiki apa yang salah, diperbaiki, tentunya akan suatu saat akan jadi bagus juga gitu ya. Jadi bukan berarti wah ini udah nggak bisa lagi gue jadi presenter, nggak. Lu cuma harus belajar lebih bagus aja gitu, lebih lama gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang salah. Ini sering di slide gitu ya. Bahkan Afina kemarin ada slide pertama yang dia baca. Kata internet dalam Internet of Things, sebuah kerjaan perangkat IoT tidak perlu harus terhubung ke internet, tapi perlu terhubung ke sebuah jaringan. Protokol-protokol komunikasi yang digunakan, nah bla 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 gitu. Jadi dia ngebaca. Nah, kalau kita presentasi ngebaca, itu artinya kita masih belum menguasai bahan yang kita bawakan. Itu judge tahu banget. Nanti dia ngomel-ngomel tuh, ya. Mulai nanya-nanya yang nggak bagus gitu ya. Nah, jadi ya upayakan buat seperti ini. Nah, perangkat IoT terhubung ke internet. Sebenarnya sama isinya kalau kita baca-baca itu sama. Cuma pada saat kita merepresentasikannya, kita tambah bumbu-bumbu yang ada di tulisan ini gitu ya. Tapi nggak perlu harus ditulis seperti ramai seperti ini, nggak perlu. Nah, yang lainnya, narasi ini harus dihafalkan oleh presenter. Nggak ada jalan lain. Hafal. Kan cuma 10 slide, 12 slide, nggak banyak slide-nya. Kenapa nggak bisa? Hafal aja, apalagi kalau bahannya sudah dipahami. Tapi jangan ditulis seperti ini ya. Jadi cukup dengan begini aja. Itu sense-nya sudah ketemu gitu. Tujuannya udah ketemu ya. Sense-nya udah ketemu. Ya. Jadi dengan semakin sederhana layar kita, semakin mudah judge membacanya dan juga mendengarkan apa yang kamu bicarakan. Tapi harus relevan dengan objek yang kamu presentasikan. Makanya relevansi itu penting sekali, ya. Konten singkat bermakna, ya. Makna teks tidak berlebihan, tidak ada redundansi, dan tidak mengurangi ketertarikan. Jangan sampai kita potong-potong-potong sehingga udah nggak menarik lagi. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi harus ada balance-nya, ya. Tipe grafik ada berapa? Ada banyak sebetulnya, tapi yang saya pilih cuma 6 di sini. Dekoratif, representatif, organisatif, relasional,
transformasional, dan interpretatif. Ya, jadi masih banyak lagi yang lainnya, tapi udahlah yang 6 ini aja dulu, yang penting-penting aja. Nah, ini contoh. Ini contoh yang saya ambil real dari training di Inixindo yang namanya Kubernetes. Saya ambil dari apa? Dari slide-nya instruktur, strukturnya, terus saya kritik instrukturnya. Lu nggak boleh apa namanya bikin slide seperti ini. Pertama, itu gambar server buat apa? Apa hubungannya sama Kubernetes Volume? Emang cuma bisa di server aja? Di mainframe nggak bisa? Di tempat lain emang nggak bisa? Nah, gitu ya. Kenapa harus server gitu? Kenapa harus ada gambar seperti itu? Apa hubungannya sama volume? Gitu ya. Nah, dia mulai bingung gitu kan. Nah, ini yang namanya dekoratif, ya, dekoratif. Yang nggak ada gambar sama aja hasilnya ya, dekoratif. Nggak pakai gambar sama juga ya pemahamannya ya. Pakai gambar, kalau gambarnya masih terkait-kait ya boleh lah ya. Tapi kalau nggak ada kaitannya sama sekali, malah merusak ya. Nah, perbaiki seperti ini. Nah, ini orang atau si murid ya siswa itu disuruh baca juga masih mau karena nggak banyak yang dibaca. Ya, sedangkan gurunya pelan-pelan dia menjelaskan nih ya empty dir itu adalah sebuah volume ya yang nanti bisa dijadwalkan oleh worker node, dia cerita bla 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 bla. Yang kedua, host space adalah sebuah shared directory yang persisten. Apa artinya persisten? Bahwa dia terus-menerus ada di situ. Nah, jadi si presenter itu menjelaskan hal ini secara lebih konsisten, secara lebih enak, simple ketimbang seperti ini. Ya, jadi ini orang ngebacanya itu masih mau. Kalau enggak, ngelirik aja udah males. Ya, ngelirik aja udah males. Oke, ini cara yang lebih baik. Lalu ada lagi yang kayak seperti ini gitu ya, instalasi Kubernetes tiba-tiba ada gambar ini. Ini siapa? Monty ya? Siapa? Monty? Siapa? Ini adalah orang yang menciptakan Python, bahasa Python. Yang nggak ada hubungannya sama Kubernetes sebetulnya. Cuman mungkin si instruktur iseng aja ngasih ini gambar bule nih, ada bule ya, keren kan ada bulenya, gitu ya. Nggak tahu kenapa cowok, mestinya cewek ya, lebih keren lagi, foto model aja taruh di situ ya. Nah ini sebetulnya nggak perlu gitu, ya extraneous, ini yang disebut berlebihan. Jadi dalam membuat presentasi kalian jangan menginsert gambar-gambar yang sama sekali nggak ada keterkaitannya, nggak ada hubungannya. Itu bisa merusak presentasi Anda. Ya, itu hati-hati, yang nggak boleh. Ya, jadi maknanya udah hilang. Nah, kalau ini merepresentasikan alat, ya, representasional. Jadi sebetulnya yang ingin dipamerkan itu adalah the GoPro Hero 4 ini, ya, kamera ya. Yang kirinya itu sebetulnya menjelaskan aja. Nah, ini juga harus diperbaiki ya. Tapi ini adalah contoh sebuah grafik yang bersifat representatif ya, menampilkan alat. Kemudian organisasi ya. Kalau Anda punya 3 buah atau 4 buah spek seperti ini, spesifikasi, yang paling penting yang mana? Ya, pilih yang paling penting karena orang nggak mungkin baca semua ya. Orang mau baca semua, aduh, beban lagi. Emang mata gue nggak capek apa ngelihat begitu banyak tulisan? Ya, capek mata gue gitu. Nah, dia memberi bingkai untuk yang penting saja, gitu ya. Nah, jadi ini merupakan cara bagaimana kita mengorganisasikan things sehingga dia terstruktur dan yang penting, yang paling penting itu ditampilkan secara baik. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ini juga satu model bagaimana kita dengan grafik menampilkan mana yang lebih terstruktur, ya, yang kiri apa yang kanan. Ya, terserah kalian. Yang mana yang ada pro kontranya. Oke? Jadi di sini juga satu pilihan bagaimana kita memilih grafik yang menurut kamu ya bisa diterima dengan baik oleh yang melihatnya.
Kalau konsultasi sama teman juga boleh atau sama siapa gitu. Kalau misalnya kalian ragu-ragu ya, grafik seperti apa sih yang terbaik sebetulnya. Nah, ini yang relasional sifatnya yang pakai grafik seperti ini ya. Ini adalah contoh yang pemilihan Senat di Amerika, mana yang milih Demokrat, mana yang pilih Republicans gitu ya. Itu dinyatakan dengan melihat hal seperti ini, kita udah tahu ya. Oh, yang merah lebih banyak daripada yang biru gitu ya. Oh, yang biru masih terang ini mungkin belum pasti dia menang di situ. Masih ragu-ragu. Oh, yang merah yang agak redup tuh, pink, itu mungkin belum menang bener ya. Masih butuh konfirmasi. Jadi dari gambar aja kita sudah tahu ya. Ini udah bersuara gambarnya. Gitu. Gambar itu sudah menjelaskan tanpa harus kita jelaskan. Gitu. Ya, jadi kalau bikin gambar sama aja di Indonesia juga kita bisa bikin tentang COVID misalnya. Di mana COVID yang paling parah misalnya. Ini tahun berapa saya buatnya udah lama ya. Jadi gambarnya nggak aktual. Tapi di sini Anda sudah melihat, sudah tahu tanpa dijelaskan bahwa yang merah-merah itu sudah betul-betul parah gitu ya, jumlah penderita COVID-nya gitu ya. Jadi gambar relasional ini bisa memberikan kita informasi secara lebih baik, mudah dipahami ya, mudah dipahami. Nah, ini adalah yang interpretatif. Kalau biologi memang agak sulit ya. Aku nggak tahu gimana caranya menyederhanakan gambar yang seperti ini, gitu ya. Jadi kalau orang lihat gitu, wah, gimana cara jelasinnya ya? Nah, emang susah ya. Kalau biologi atau anatomi seperti ini memang susah. Nah, tapi kalau yang kayak gini, ini lebih baik yang sebelah kanan ya. Iki ora, yang sebelah kiri iki ora. Yang sebelah kanan iki oke. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini itu terpisah antara apa? 1 frontal, 2 lacrimal, 3 dan seterusnya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu langsung di tempat on place dikasih tahu. Ya. Jadi daripada kita 2 kali tektokan, ya 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, lebih baik langsung aja di tempatnya. Ya, itu namanya interpretatif ya. Gitu. Ini mudah dimengerti kalau ini ya, ini mudah dimengerti. Ini juga cara menggunakan hand sanitizer yang saya ambil dari internet atau dari mana. Ini bagus ya. Tuangkan secukupnya, gosokkan secara merata, gosokkan pada punggung tangan, gosokkan. Jadi ini sebetulnya nggak usah pakai kata-kata juga bisa gitu ya. Oke. Ini agak sulit, transformasional, mengabarkan perubahan dari waktu ke waktu. Tapi jenis grafik seperti ini memang ada. Jadi dari waktu ke waktu dia berubah ya. The water, ocean, bagaimana siklus air gitu ya. Itu oke lah. Seperti ini contohnya. Tapi mungkin kita bisa menyederhanakan kata-katanya yang ada di sebelah kanan itu ya, jangan terlalu banyak sehingga yang dibaca cuma yang di bawah aja. Ya. Nah, tapi ini ada grafik-grafik yang sifatnya transformasional. Fokus pada gambar yang membantu judges memahami materi. Nah, ini buat teman-teman yang berdua ini ya, dua geng ini ya. Contohnya seperti ini, kalau kita membuat presentasi dengan kata-kata seperti ini bukan presentasi yang baik ya. Sebetulnya yang lebih baik adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi daripada kita nulis seperti ini yang panjang dan kecil-kecil, lebih baik kita membacanya seperti ini, tapi esensinya nggak berubah. Gitu ya. Esensinya sama. Justru esensi itu kalau mau dilengkapi harus dengan narasi. Gitu ya, harus kita ngomong. Gitu ya. Itulah gunanya presenter ya, untuk menjelaskan apa yang ada di layar ya, dengan seksama gitu ya. Jadi hal ini mempermudah orang yang membacanya gitu ya, sehingga dia bisa oh iya. Gitu ya. Ini juga begitu. Ada pilihan operating system. Ubuntu, Snappy, segala macam. Paling di bawahnya ditulis sebaiknya gunakan default OS Raspberry, yaitu Raspbian, dapat disimpan dalam micro SD dan lain-lain. Jadi
kita menampilkan banyak hal yang sebetulnya orang nggak tertarik untuk tahu. Ya, saya kenapa banyak sekali kok OS-nya. Terus apa aja ini, gitu. Dan apa hebatnya mereka dibandingkan Raspbian? Jadi malah menimbulkan pertanyaan yang sebetulnya tujuan kita bukan itu. Tujuan kita cuma ini. Nih, default OS-nya adalah Raspbian, OS-nya disimpan dalam micro SD. Jadi dalam menjelaskan bahan-bahan itu, kita ambil esensinya yang penting yang mana, yang relevan yang mana gitu ya. Tidak perlu harus menjelaskan seluruh dunia gitu ya. So, ada ini, ada itu, entah mungkin sekarang udah tambah lagi 20 lagi gitu ya. Nggak mungkin lah ya. Nah, kita cukup seperti ini. Lalu LED ini contoh juga nih. LED adalah light emitting diode, dioda yang dapat memancarkan cahaya. Tersedia cukup banyak pilihan warna dan daya gitu ya. Ada merah, hijau, kuning, kayak balonku ya, hijau kuning apa. Kemudian memiliki kaki positif dan kaki negatif dan seterusnya ya. Nah, sebetulnya cukup begini aja nih jelasinnya. LED ya, memancarkan cahaya, oke. Warna-warnanya kan udah ada, nggak usah kita tulis saya bermacam-macam warna. Warnanya memang udah ada ya. Kemudian ada kaki positif, ada kaki negatif. Bayangkan, pilih mana? Presentasi seperti ini atau presentasi seperti ini. Yang milih bukan kalian, yang milih yang melihat. Ya, yang melihat lebih mudah yang ini pastilah ya. Ya. Jadi nggak jadi beban kognitif lagi seperti yang saya kasih tahu di atas tadi. Ya. Menyederhanakan presentasi gambar itu mempermudah judge untuk memahami produk kamu. Kalau dia paham produknya bagus, angkanya bagus, gitu ya. Jadi penting ya. Nah, ini contoh yang salah lagi. Jadi biasanya dosen itu, tambah ribet layarnya, tambah dibilang jago dia lah. Hebat gitu ya. Kecuali Pak Satria bukan kayak gitu. Pak Satria, selamat sore Pak. Nah, jadi kalau kita mau memberikan contoh yang betul, sebetulnya kamu niatnya ngapain sih? Saya cuma ingin menjelaskan bahwa LED yang tadi itu disambung ke pin 15 dan ground 39. Nanti ada resistor yang ditambahkan di LED supaya dia tidak terbakar lah pada saat tegangan tinggi ya. Jadi di sini 15 ground, sebenarnya 2 itu yang penting ya, 2 poin itu yang penting untuk LED tadi ya. Jadi memang kita harus sanggup untuk mengempati diri kita sebagai judge untuk melihat presentasi itu agar mereka lebih paham gitu ya. Yang terakhir ini beneran, ini slide beneran yang saya ambil dari salah satu eksekutif di Nixindo. Dia bikin presentasi seperti ini, presentasinya bagus gitu ya. Menurut saya bagus ya, informasinya lengkap. Tapi kalian ngebacanya gimana sih? Apa yang mau dibaca dulu? Pusing. Pusing. Yang mau dibaca duluan apaan? Facebook diluncurkan sebagai media sosial platform. Belum selesai kamu baca, baru sampai tahun 2004 slide-nya udah berubah. Next slide. Mati nggak loh? Males dah. Slide selanjutnya baru lagi. Apa yang kita baca, apa yang dijelasin sama presenternya beda. Dia jelasin Google mengakuisisi Android, kita masih di tahun 2004. Nah, jadi kalau bikin presentasi, bikinlah presentasi yang betul-betul dipahami oleh yang dengerin. Gitu. Kita bikin presentasi buat mereka, bukan buat kita. Jadi kalian buat presentasi untuk judge.
supaya judge-nya ngerti. Ya. Jadi jangan bikin yang kompleks begini. Ya, ini unacceptable, nggak terbaca. Kamu mulainya dari mana juga nggak tahu. Ya. Ada profiling, ada Play Store, ada Facebook mengakuisisi Instagram. Mungkin ini sejarah komputer ya. Kalau saya akan penggal-penggal ini ya. Pertama-tama mungkin kita kasih lihat tahunnya dulu ya sampai lengkap. Nih, kita akan bahas histori dari perkembangan IT dari tahun 98 sampai tahun 2021 misalnya gitu ya. Nah, kita lihat era yang 10 tahun pertama atau 5 tahun pertama, yang paling penting yang mana gitu ya. Akuisisi yang mana. Gitu. Saya sih ngarepin nungguin ini Twitter hancur. Kapan Twitter bubar? Kayaknya Twitter tuh nggak karuan sekarang ya. Isinya juga nggak karuan ya. Udah banyak yang porno-porno juga, buset dah. Jadi udah nggak sesuai. Dan saya udah berusaha untuk exit ya, apa namanya sih? Keluar. Nggak bisa tuh. Balik lagi. Ada lagi. Nggak tahu gimana caranya. Ini ada yang chat nih, siapa nih? Oh ya. Oh ya, itu belum ya. Oke, ini ada chat dari Pak Satria. Nah, oke ya, sampai di sini saya rasa kita sudah selesai. Sebenarnya masih banyak ya, tapi nggak mungkin lah kita selesai dalam waktu yang singkat. Tapi yang saya inginkan adalah bahwa kalian memahami betul bahwa yang dipresentasikan itu merupakan konten ya. Kita bisa lihat di sini.